Welcome back to my channel. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menggunakan artikel e dan en dalam bahasa Inggris. Well, di video kali ini kita akan bahas kapan sih kita harus menggunakan artikel di dalam kalimat bahasa Inggris. Aku juga akan sajikan lengkap dengan contoh kalimatnya. Dengan menguasai penggunaan artikel di, kalian akan semakin mahir dan percaya diri dalam membuat kalimat bahasa Inggris. So, simak videonya sampai selesai ya, agar kamu semakin paham materi dasar bahasa Inggris yang satu ini. Definite article di adalah artikel yang berfungsi menerangkan benda yang spesifik. Artikel di secara umum berfungsi untuk menentukan dan mengidentifikasi. Artikel di menjawab pertanyaan which one, baik untuk menentukan orang, tempat, atau hal yang telah disebutkan. Artikel di dapat digunakan dengan kata benda tunggal atau singular noun dan jamak plural noun, ataupun digunakan dengan uncountable noun atau benda yang tak dapat dihitung. Aturan penulisan di dalam kalimat yaitu didahului oleh indefinite article, yaitu artikel e, en di depan sebuah kata benda atau noun terlebih dahulu. Baru kemudian diikuti artikel di untuk merujuk pada kata benda yang telah disebutkan tersebut. Dengan mempelajari kapan harus menggunakan di, akan membuat kalimat bahasa Inggris kamu jauh lebih baik dan mudah dipahami, serta membuat kamu akan semakin fasih dalam berbahasa Inggris. Jadi, kapan menggunakan artikel di? Yang pertama, artikel di digunakan dalam tingkatan superlatif atau superlative degree. Yang kedua, artikel di digunakan dengan nama atau the names of. Yang ketiga, artikel di digunakan pada kata raja atau king dan ratu, queen. Tetapi, artikel di tidak digunakan sebelum kata king dan queen jika kedua kata tersebut diikuti oleh nama raja atau ratunya. Yang keempat, letakkan di sebelum nama alat musik. Yang kelima, jangan letakkan artikel di sebelum nama gunung atau bukit yang tunggal. Tapi artikel di harus diletakkan sebelum nama pegunungan atau barisan bukit. Yang keenam, gunakan di dengan bilangan ordinal. Yang ketujuh, gunakan artikel di untuk mengatakan sepanjang pada keterangan waktu. Yang kedelapan, gunakan di sebelum nama-nama departemen atau pemerintahan dan sebelum nama-nama toko, rumah, atau tempat bisnis, hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, nama-nama bank, dan lain-lain. Kecuali ketika hal-hal di atas dimulai dengan sebuah kata ganti orang. Yang kesembilan, artikel di juga dapat digunakan sebelum sebuah nama yang diakhiri dengan kata road atau jalan, tetapi dapat juga dihilangkan.
Yang ke-10, gunakan di pada bangunan atau tempat kunjungan. Di sini kita fokus pada bangunan atau tempatnya. Ketika dihilangkan, maka rujukannya adalah pada tujuan kunjungan ke suatu tempat atau bangunan. Fokusnya pada tujuannya maksudnya. Di sini ada sedikit catatan, dengan digunakannya artikel di, rujukannya hanya pada bangunan, bukan merujuk pada tujuan. Yang ke-11, jangan letakkan artikel di sebelum nama zat-zat atau unsur jika digunakan dalam pengertian umum. Tetapi, artikel di harus digunakan jika rujukannya adalah untuk jenis spesimen zat tertentu. Yang ke-12, artikel di digunakan sebelum kata benda tunggal untuk mengungkapkan apa yang kita sebut dengan tunggal generik atau generic singular, yaitu satu hal yang disebutkan yang diambil untuk mewakili semua jenis. Pengecualian dari aturan di atas adalah ketika kata benda man bila digunakan untuk menunjukkan ras manusia secara keseluruhan. Yang ke-13, artikel di digunakan sebelum kata benda umum yang merupakan nama dari sesuatu yang unik atau sejenisnya, atau sebelum sebuah kata benda dari sesuatu hal yang hanya ada satu. Yang ke-14, di digunakan sebelum kata sifat saat kata bendanya telah dipahami. Dan yang terakhir, yang ke-15, artikel di juga digunakan sebagai kata keterangan atau adverb pada bentuk komparatif, yaitu pada irregular or structure. Thank you so much for watching this video from the start until the end. I hope this helps, and don't forget to like, share, and subscribe to this channel so that everyone out there can also learn English. See you guys on my next video.